Oke, baik. Saya akan membawakan mungkin memperjelas aja apa yang sudah dijelaskan Prof. Pradana tadi, setelah dijelaskan FRC itu apa, efficacy dan juga safety-nya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan dalam penggunaan kita sehari-hari, yaitu dalam studi kasus. Ya, ini disclaimer, ini akan saya bawakan outline-nya. Pertama, kita akan melihat bahwa achieving glycemic control itu tantangan banget buat kita. Ini sebenarnya udah dijelaskan oleh Prof. Pradana, tapi dalam bentuk gambar yang mungkin sedikit berbeda. Jadi ini sebenarnya juga menunjukkan inersia kita nih. Kalau kita pakai yang biru, itu kita butuh bertahun-tahun sampai akhirnya ternyata nggak terkontrol juga, gitu ya. Jadi kita udah mulai turun, pada saat di sini 8,4, baru kita tambahkan lagi obatnya, belum turun banget, terus naik, 8,8 dan seterusnya sampai akhirnya kita tidak pernah betul-betul mencapai glycemic control yang kita inginkan. Dan ini sebenarnya inersia ya, kitanya terlambat juga gitu dalam menginisiasi. Nah, ini yang kita pengen tuh seperti ini. Jadi terus-menerus di bawah 7. Tapi ini kan kalau yang atas kita belum nyampe 7, ya udah naik lagi, belum sampai 7 naik lagi. Akhirnya sampai di ujung sini. Dan inilah yang banyak kita temukan pada pasien-pasien kita di Indonesia maupun di tempat lain juga gitu ya. Nah, ini salah satu gambaran pada saat pasien kita sudah mencapai 8 ke bawah HbA1c-nya, komponen prandial maupun komponen basal itu memegang peranan sama-sama penting. Ya, kalau misalnya masih di atas 10 gitu, komponen puasanya masih memegang peranan. Jadi mungkin basal saja, insulin basal saja bisa untuk menurunkan HbA1c. Tapi begitu udah mendekati 8, 7, 8 ke bawah gitu ya, itu udah mulai susah tuh. Karena komponennya dua-duanya harus dikuasai dan dikontrol dengan baik. Nggak hanya mengontrol satu saja. Kita lihat kalau masih 8 ke atas itu 48, 52. Makin ke sini komponen prandialnya semakin memegang peranan juga. Jadi sama-sama hampir 50-50 ya. Artinya kita harus mengobati dua-duanya harus dalam target pengobatan kita. Nah, kalau tadi kita inginkan untuk mengontrol postprandialnya dalam pasien-pasien yang belum terkontrol HbA1c-nya, kita pengen menambahkan satu misalnya untuk yang daily injection ya, kita tambahkan satu seperti kayak Basal Plus dan juga sampai 3 kali suntik nih yang postprandialnya. Cuman kita punya barrier nih, kita punya hambatan yang membuat kita sulit mencapai postprandial yang bagus gitu, karena kalau ditambah itu weight gain-nya makin banyak ya. Kemudian kalau nyuntiknya banyak ya tentu nyerinya jadi makin banyak ya, makin pain-nya makin berkali-kali gitu. Dari sisi cost, karena kalau nyuntik 1 kali menyuntik 3 kali tentu cost-nya jadi lebih banyak kalau 3 kali. Time-nya juga dari sisi waktu, dari sisi resiko hipoglikemi. Hipoglikemi itu barrier kita yang sangat kuat ya. Begitu pasien udah ngerasain hipoglikemi udah susah deh kita atur karena dia pasti terus nggak mau ngerasa begitu lagi sampai akhirnya mengatur-ngatur diri sendiri dan mengatur dosisnya. Nah, kalau kita mau orang-orang yang sudah orang-orang yang menggunakan basal insulin, yang inisiasi basal insulin, kita lihat dalam 6 bulan pertama mereka biasanya pernah mengalami hipoglikemi itu sekitar 4,5%. Ya, kemudian pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi dalam 12 bulan itu biasanya mereka akan berhenti karena pengalaman hipoglikeminya itu. Mereka berhenti itu obat-obatannya. Itu bisa sampai 79%. Jadi besar ya. Nah, kalau sudah pernah mengalami hipoglikemi, peningkatan untuk rumah sakit atau rawat inap gitu ya menjadi lebih besar. Selain itu juga emergency care visit-nya tentunya menjadi lebih besar dan itu dikaitkan dengan cost yang tentunya menjadi lebih besar. Nah, ini tadi sedikit ada gambarnya juga dari Prof. Pradana ya. Jadi untuk bisa mencapai glycemic control itu kita challenging banget karena memang ada banyak sekali
defek-defek yang harus kita betulkan sebisa mungkin ya, berbagai defek kita betulkan kalau memang ada secara klinis ada defek di situ gitu ya. Misalnya dari ada liver, dari otot, dari pankreas, dari lemak, dari otak, dari usus, dari ginjal dan juga dari pankreas yang sel alfanya. Ini adalah semua organ-organ yang bisa mencetuskan terjadinya hiperglikemi ya, bisa dilihat apa yang terjadi pada masing-masing organ. Nah, kalau kita bisa memberikan terapi berdasarkan berbagai defek tersebut, jadi multiple gitu terapinya, tentu kita akan mendapatkan kadar glikemik yang lebih bagus karena multiple terapinya berdasarkan multiple defek atau multiple pathofisiologi dari pasien dengan diabetes ya. Misalnya nih, kalau metformin itu dia mengatasi defek di liver dan juga di otot gitu ya. Kemudian insulin itu mengatasi defek, kita lihat yang gambarnya ya, ada seperti garisnya gitu ya. Insulin kita bisa mengatasi dari liver, dari otot dan juga dari lemak ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat GLP-1 yang garisnya paling panjang itu memang GLP-1 reseptor agonis, dia bisa mengcover hampir semua defek ya, hampir semua defek nih, hampir semua organ kecuali memang ginjal. Ginjal dia tidak memiliki defek langsung, tetapi dia punya efek untuk menurunkan albuminuri dan memperburukan dari worsening nefropati dia iya, tapi kerjanya di ginjal langsung tidak gitu ya. Jadi hampir semua organ GLP-1 reseptor agonis ini. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita menggunakan dua obat ini secara sekaligus, yaitu basal insulin dan GLP-1 reseptor agonis, artinya obat ini bisa mengcover baik postprandial maupun fasting dari glukosnya. Kalau kita lihat, dia akan mengcover berbagai organ. Kalau misalnya di liver kan kita tahu dia lebih berperan kepada fasting, sedangkan yang lain-lain banyak yang berperan juga pada baik fasting maupun pada prandial, sehingga kalau dua-duanya dikasih, yang kedua postprandial maupun fasting itu akan tercover. Nah, itu sebagai pengantarnya, yaitu ternyata kombinasi basal insulin dengan GLP-1 reseptor agonis itu bagus. Tetapi GLP-1 reseptor agonis yang seperti apa yang bisa kita gabung ya? Nah, ini membandingkan antara short acting dengan long acting GLP-1 reseptor agonis. Kalau yang short acting misalnya exenatide, lexenatide itu pendek ya, short acting. Yang panjang, ini mungkin kalau teman-teman dengar kuliah sebelumnya, long acting udah disebutkan tadi oleh Prof. Sidar ya, jadi ada albiglutide, dulaglutide, exenatide yang long acting, dan juga liraglutide, serta yang very long acting ya, semaglutide. Kemudian half-life-nya itu 2-5 jam untuk yang short, sedangkan yang long acting bisa sampai 12 jam. Kemudian fasting, dia reduksinya atau penurunannya short itu nggak terlalu banyak. Tetapi kalau pada long acting, yang fasting justru dia reduksinya atau penurunan gula darah puasanya besar ya. Sedangkan kalau postprandial yang short acting justru memiliki peranan lebih banyak dibandingkan dengan long acting yang tidak terlalu banyak penurunannya untuk postprandial. Jadi bisa dilihat di sini perbedaannya ya. Yang short mainnya lebih di postprandial. Untuk glucagon secretion dia sama-sama bisa menekan, kemudian blood pressure juga sama-sama bisa memiliki peran yang baik, heart rate untuk yang short acting itu hampir nggak ada perannya, untuk yang long acting ada sedikit penurunan, bisa sampai 2-5 beat per minute. Kemudian untuk body weight-nya memang lebih banyak pada long acting, yang short juga ada tapi nggak banyak ya, 1-5 ya, banyak juga kalau sampai 5 ya. Kemudian nausea-nya itu memang dia pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan lebih pelan gitu untuk membuat orang mual lebih pelan-pelan 20-50%. Sedangkan kalau untuk yang long acting itu lebih cepat ngerasa mualnya, itu 4-8 minggu. Nah, jadi kalau kita bayangkan kedua obat tadi GLP-1 reseptor agonis dengan insulin panjang, yaitu dalam hal ini glargine, ditambah dengan lixisenatide, kita ambil short acting-nya adalah lixisenatide, itu kalau kita lihat dari pasal insulinnya kayaknya semua udah tahu ya, yang turun itu adalah hepatic glucose production, jadi dia bisa turun fasting blood glucose-nya. Jadi memperbaik fasting gula darah puasa. Sedangkan kalau GLP-1 reseptor agonis yang short acting, dia akan menurunkan sekresi glukagon, dia akan menurunkan postprandial glucose. Sehingga seperti tadi saya katakan, kalau kedua hal ini digabung, mereka akan memiliki efek komplementari, baik fasting maupun postprandial akan mengalami penurunan. Nah,
Jadi kira-kira siapa aja yang memiliki keuntungan kalau diberikan iGlar Lixi ini? Pertama adalah misalnya untuk orang-orang yang kita pengen penurunan fasting maupun postprandialnya bareng-bareng, dua-duanya sama-sama sebagai fokus kita untuk turun supaya ujungnya HbA1c-nya turun, ya. Kemudian kita juga nggak pengen ada orang yang hipoglikemi kalau dibandingkan basal insulin saja, ya. Kemudian kita juga pengen kalau bisa turun atau paling tidak netral, tidak seperti basal insulin yang naik terus gitu ya. Kemudian kita pengen yang GI efeknya pelan-pelan gitu. Syukur-syukur nggak ada dibandingkan dengan GLP-1 reseptor agonis saja itu mualnya lebih hebat. Kemudian kita berusaha untuk mensimplify atau menyederhanakan regimen ya. Karena yang tadinya pakai premix atau pakai basal bolus, kita sekarang cuma pakai 1 kali suntikan aja. Dan tentunya kalau sudah lebih simple, pasiennya juga menjadi lebih baik karena burden terapinya menjadi lebih sedikit, diabetes manajemennya menjadi lebih baik, dan itu akan mempengaruhi mental health, dan ujungnya adherence akan meningkat. Nah, sekarang udah ngomong mengenai teori, tadi juga udah banyak dari Prof. Pradana, sekarang kita bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, kita boleh gunakan kapan? Kita boleh untuk intensifikasi pada pasien yang sudah pakai GLP-1 reseptor agonis dan basal insulin. Satu-satu. Itu terus kita ganti jadi FRC itu boleh. Kemudian boleh juga pakai sebagai intensifikasi orang yang sudah pakai basal insulin sendiri dan GLP-1 reseptor agonis sendiri. Ya itu boleh. Jadi orang yang udah gabung terus diganti jadi FRC atau orang sendiri itu juga boleh. Kemudian jangan lupa kita harus mempertimbangkan side effects. Side effects itu karena akan mempengaruhi adherence atau kepatuhan dan mempengaruhi orang jadi stop obat. Jangan sampai ke sana. Ya, nah jangan lupa juga kalau kita mengadjust dosis itu harus berdasarkan fasting, ya karena ada basal insulinnya, jadi fasting lah yang menjadikan kita patokan untuk naik turun dosis. Dan ini semua tentu harus dilakukan edukasi sebelumnya. Nah, dari data ini kita bisa lihat, dari suatu studi ini kita bisa lihat iGlar Lixi sebagai inisiasi dibandingkan dengan penggunaan yang sendiri-sendiri atau terpisah, itu bisa digunakan pada orang-orang yang HbA1c-nya tinggi di atas 9, dibandingkan kalau single injection dia akan memberikan keuntungan lebih baik gitu ya penggunaan FRC ini. Kemudian juga memberikan keuntungan kalau orangnya obesitas. Orang obesitas kalau dibandingkan pakai basal insulin saja, tentu kan akan menjadi lebih obes. Kalau pakai ini enggak, gitu ya. High risk hypoglycemia. Orang kalau pakai basal insulin kadang-kadang atau cukup sering pada beberapa basal insulin ya, itu jadi hipoglikemi. Tapi kalau pakai FRC kemungkinan itu menjadi lebih kecil. Kemudian orang yang dengan postprandial glukosnya tinggi. Kalau basal insulin aja kan nggak tercover ya. Jadi kalau kita pakai ini sehingga itu bisa tercover. Dan juga orang yang memiliki GI effect yang cukup besar pada penggunaan GLP-1 reseptor agonis sebelumnya atau yang lainnya. Nah, ini bentuknya. Kita punya yang warna kuning dan juga satu lagi warna hijau atau warna warna apa sih ini? Olive ya, warna peach dan warna olive. Nah, kita lihat yang pasti ini adalah once daily injection. Jadi nggak bisa 2 kali, ini semua adalah once daily injection. Kalau untuk yang warna peach ini, itu hanya bisa digunakan maksimal sampai 40 unit. Begitu 40 unit, dia harus pindah ke sebelahnya, yang olive ya. Nah, yang olive ini bisa digunakan pada mulai dari 30 sampai 60 unit ya. Jadi ingat kalau masih baru-baru mulai kita pakainya yang kiri dulu, yang warnanya peach dulu ya. Kita bisa mulai dengan yang ini dengan dosis 10 unit dulu. Isinya satu pen ini adalah 100 unit per mililiter glargine dan 50 mikrogram per mililiter lixisenatide. Dan ini isinya 3, jadi 300 unit glargine dan 150 unit lixi. Sedangkan yang hijau ini olive, maaf. Yang olive ini isinya adalah 300 glargine dengan 33 dikali 3, jadi 100 juga ya. 300 glargine dan 100 lixisenatide, 99 atau 100 lixisenatide kira-kira ya. Jadi 1:3, sedangkan ini 1:2 ya. Yang ini lixinya lebih kecil konsentrasinya, yang warna olive. Nah, untuk titrasi dosisnya kita bisa lihat. Jadi pasien kan kita bisa gunakan FRC ini kalau pada pasien-pasien yang belum terkontrol, masih insufficient dengan orang-orang yang pakai metformin aja atau metformin yang sudah menggunakan
sudah dengan kombinasi obat lain, misalnya dengan glimid, DPP-4 inhibitor, gliptins, SGLT2 inhibitor maupun glifosin, dan atau juga dengan basal insulin belum terkontrol dikasih ini. Nah, kita tentu harus naik turun karena kita nggak mungkin ngasih langsung 30 unit gitu. Misalnya tadinya basal insulinnya tadinya 30 unit, kalau kita langsung ganti 30 mungkin takut efek mualnya. Kita bisa gunakan lebih rendah sedikit dosisnya. Lebih rendah, kemudian kita titrasi dengan dosis naik 2-4 kalau belum terkontrol untuk fastingnya, dan turunkan 2-4 dosis kalau dosis gulanya terlalu rendah ya. Jadi kalau misalnya dia tadi pakai obat, kita bisa mulai dengan 10 unit. Kalau tadinya sudah dengan basal insulin, kita bisa berikan dengan dosis yang sama dengan basal insulin sebelumnya, namun sepertinya harus hati-hati untuk efek mualnya. Jadi kalau bisa diturunkan dulu deh ya. Nah, kita untuk insulin naif, kita bisa start dengan 10 unit, tadi sudah saya katakan. Kemudian untuk yang dosis insulinnya sebelumnya sudah mencapai 30, kita bisa langsung pakai Lixi yang Aiglar Lixi yang warnanya hijau. Tapi kalau masih dosis di bawah 30 pasar insulinnya, kita bisa start dengan menggunakan yang peach ya. Nah, ini kalau sebelumnya dia sudah menggunakan insulin dosis pakainya yang Aiglar 300 ya, kita tahu yang Lantus XR misalnya, kita turunkan dulu dosisnya sekitar 80% ya. Cara pemberiannya adalah 1 kali sehari sekitar 1 jam sebelum makan yang mana si pasiennya mau ya, pilih gitu ya. Tapi kira-kira disuntikannya 1 jam sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar dari kasus. Ini kasus real. Jadi seorang wanita 56 tahun, diabetes sudah 6 tahun, kemudian terjadi 2 tahun terakhir sudah dengan fixed combination yang tablet, itu dengan metformin glibenclamid, kemudian jarang kontrol dan mengeluh 2 minggu terakhir ini gula darahnya meningkat di atas 200 puasanya ya, IMT-nya 28. Ini adalah lab pada saat baru kontrol ke saya. Ini HbA1c-nya 9,9 dengan gula puasa 191. Ini saya menunjukkan fungsi ginjalnya masih sangat baik ya. Nah, pasiennya saya diagnosis sebagai diabetes tipe 2 overweight dengan gula darah yang belum terkontrol. Kemudian saya edukasi bahwa ini memerlukan terapi insulin sepertinya, namun saya juga nggak pengen pasien ini meningkat berat badannya. Saya tawarkan suatu pilihan, saya tawarkan semua jenis terapi yang bisa ada, dan pasien saya berikan ini akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama. Saya mulai dengan 12 unit karena puasanya sangat tinggi, sehingga saya berikan tidak mulai dengan 10. Saya mulai, walaupun ini naif ya, naif insulin, saya berikan mulai 12 unit, dan inilah dosis gula darah yang dia laporkan ke saya setiap pagi. Ini semua gula darah pagi. Dari waktu seminggu lebih ya, hampir 2 minggu pertama tuh saya sendiri dokternya udah rada-rada kok nggak turun-turun gitu ya, kok tetap 200 gitu. Tapi memang setelah memasuki minggu kedua lewat gitu ya, hampir minggu ketiga, akhirnya pasiennya gula puasanya mencapai angka yang kita inginkan. Setelah itu saya lepas kontrol lewat WhatsApp. Ini lewat WhatsApp terus nih gitu ya. Dalam 2 minggu terakhir sebelum kita presentasi, inilah hasil gula darah puasanya pasien. Ada satu yang sewaktu, yang 155 nih sewaktu. Pada saat saya WhatsApp, beliau langsung ngecek, dan ini hasilnya 155, dan ini kira-kira 3 hari atau 4 hari yang lalu. Nah, kalau angka ini terakhir saya rata-ratakan itu adalah 139. Dan kalau 139 saya masukkan ke dalam tabel konversi dari A1C, dia HbA1c-nya 6,5. Dan ini tanpa mengalami hipoglikemi sama sekali. Berat badannya turun 2 kg. Jadi setelah 2 minggu terkontrol, sampai dia ketemu saya, jadi ini kira-kira 2,5 bulan. Ya, hasilnya seperti itu. Ya, jadi pasien ini kita mulai dari 12 ya, bukan dari 10. Kemudian intinya adalah kalau memulai insulin itu kita mulai seperti kayak mulai basal aja, kita mulainya 10 unit. Tapi kalau kita bicara mengenai lixisenatide-nya sendiri, sebenarnya bisa dimulai dari 10 mikrogram ya. Jadi sebenarnya bisa mulai dari 20 unit untuk insulin. Kalau kita bicara liksi saja. Tapi kan sekarang ini liksi dan insulin digabung, sehingga kita harus mengikuti dosis yang terendah untuk sebagai permulaan, yaitu kita pakai untuk yang insulin, yaitu 10 unit. Kalau kita bicara liksinya aja, kita bisa mulai di sini, tapi kita nggak berani karena dia juga insulin naif. Ya. Jadi kita lihat di sini, kalau dia naif, kita mulai dari 10, kemudian kalau dia intensifikasi, kalau dia dosisnya awalnya sudah mencapai lebih dari 30, kita bisa langsung ini, kalau 20, kita bisa mulai dari, kalau di bawah 20, kita bisa mulai dari tetap yang ini ya, yang warna kuning ini.
Ya, jangan lupa yang kuning ini adalah 1:2 sehingga cukup besar liksinya. Hati-hati mual, kita berikannya 1 jam sebelum makan yang kita inginkan. Dan ini terus bisa dititrasi sampai dosis maksimal untuk yang kuning ini adalah 40 unit. Nah, kalau udah 40, 30 akhir-akhir kayaknya gulanya masih tinggi juga, segera kita pertimbangkan untuk pindah ke hijau. Kita pindah ke hijau karena kita tahu ini bakalan lebih dari 40 unit nih. Kita pindah ke sini, dan setelah pindah ke sini, kita bisa terus lanjutkan dosisnya sampai ke 60 unit maksimal. Ya. Nah, ini pasien berikutnya adalah pasien yang sudah menggunakan basal insulin, tapi HbA1c-nya masih 8,2. Kira-kira apa yang mau diberikan? Pada pasien ini kita coba untuk berikan dengan FRC. Dia mulai 32 unit, kalau kita berikan 1:1, itu mulainya adalah sekitar 30 unit. Artinya dia bisa langsung mulai ke yang warna hijau, ya. Hati-hati dengan penggunaan ini, takutnya mual, tapi sebenarnya kalau kita mulai 30 unit, liksinya itu hanya 10 mikrogram. Jadi ini masih dalam dosis minimal dari liksi yang bisa digunakan sebagai dosis awal. Jadi masih aman. Di pasien ini kita berikan 30 unit, ya. Baik, kita akan berikan untuk stop obat-obatan atau paling tidak dihentikan obat-obatan tertentu kalau kita sudah mulai FRC, kalau dia menggunakan obat-obat selain metformin atau SGLT2 inhibitor, ya, karena ditakutkan akan mengalami hipoglikemi. Kemudian yang diberikan adalah pada saat makan yang dipilih, boleh makan mana aja, diberikan 1 jam sebelum, dan ini sangat berkaitan dengan lifestyle, ya. Kemudian obat-obatan yang orang yang pernah diberikan GLP-1 reseptor agonis sebelumnya dan dia mengalami mual, hati-hati pada pemberian GLP-1 reseptor agonis yang ini, yang FRC ini, karena kita tahu udah ada pengalaman mual sebelumnya dengan obat yang lain, kita harus lakukan penaikan dosisnya dengan gradual atau pelan-pelan. Dari safety profile yang paling sering adalah hipoglikemi dan masalah gastrointestinal. Tapi kalau kita lihat dari penelitian-penelitian yang ada, studi-studi yang ada, sangat jarang ditemukan adanya efek-efek yang berat, ya. Urtikari itu juga jarang, pusing juga jarang. Yang sering itu adalah hipoglikemi dan juga pusing atau nausea. Tapi efek ini hanya terjadi pada minggu-minggu awal. Setelah itu dia akan menghilang. Hipoglikeminya, kalau Anda takut, bisa dilihat dari data ini, hipoglikeminya pada insulin naif patient, ternyata kalau kita lihat, yang FRC dibanding yang insulin glargine memang sedikit lebih tinggi, tetapi masih cukup aman, ya. Itu angkanya nggak terlalu besar. Kemudian kalau misalnya yang severe, itu di semua, baik yang insulin naif maupun yang switch dari basal insulin, tidak terdapatkan yang berat, ya, hipoglikemi berat. Baik, sebagai summary, FRC ini akan memberikan suatu profil yang simple, efektif, dibandingkan dengan obat-obatan seperti basal insulin saja, basal bolus, atau dibandingkan dengan premix. Jadi bisa diberikan untuk pasien-pasien yang menginginkan hal tersebut, ya. Kemudian sebagai kesimpulan kedua adalah untuk pasien-pasien, untuk pengalaman pasien yang sudah memiliki beban terhadap terapi yang selama ini digunakan dan juga ada efek samping atau outcome yang tidak diinginkan, kita bisa mempertimbangkan untuk pemberian FRC, mengingat treatment burden-nya akan berkurang dan juga efek samping yang diberikan dibandingkan sendiri-sendiri dia lebih kecil. Baik, saya rasa itu adalah slide saya terakhir. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Jakarta Diabetes Meeting di bulan November 2021.